Salam Pro Tani di seluruh Indonesia, mari mencari inspirasi, terobosan baru, inovasi atau apapun namanya itu. Ini sesuai kebijakan dan arah Bapak Menteri. Kita harus naik kelas setiap saat, harus berupaya semaksimal mungkin mengatasi hal-hal yang ada selama ini dihadapi petani. Gimana Mbah Yoso kabarnya di Sukoharjo? Ini Mbah Yoso luar biasa, sekarang mengembangkan bagaimana bonggol pisang, ini serabut kelapa dipadukan untuk memperkuat batang padi supaya tidak roboh kalau kena angin. Juga bermanfaat mengusir-ngusir hama dan tasimaklah dan hama-hama lainnya. Pokoknya kita lihat bagaimana teknik-teknik memanfaatkan bonggol pisang dan serabut kelapa yang luar biasa ini. Teknik sederhana, kenapa mesti beli kalau bisa membuat sendiri? Petani hebat bisa berkreasi. Terima kasih, selamat mencoba. Mitra tani bagi seorang petani padi merupakan suatu kebanggaan tersendiri ketika melihat tanaman padinya bagus dan masih berdiri kokoh ketika memasuki masa panen di musim penghujan. Pohon padi yang rebah atau roboh menjadi momok yang menakutkan bagi para petani di kala musim penghujan datang, karena dengan rebahnya pohon padi akan berakibat dengan merosotnya hasil panen hingga bisa mencapai 50%, bahkan bisa lebih dari itu. Mitra tani, faktor yang membuat padi mudah roboh diantaranya terlalu banyak unsur nitrogen. Padi yang rebah atau roboh biasanya terlalu banyak kandungan nitrogen pada batang pohon padi, sehingga batang pohon padi menjadi lebih lemah dalam menopang bobot padi, yang bisa mengakibatkan padi tidak tahan roboh ketika terkena hembusan angin di saat musim penghujan datang. Tapi hal itu tidak dirisaukan oleh Mbah Yoso. Sudah puluhan tahun Mbah Yoso menggunakan resep agar batang padi tetap kokoh, tidak mudah ambruk atau roboh di saat musim penghujan tiba. Apa resep Mbah Yoso? Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, salam untuk petani di seluruh Indonesia. Siang hari ini saya Hadi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo kembali sowan ke tempatnya Mbah Yoso. Beliau ini adalah sesepuh Tegalsari yang luar biasa menularkan ilmunya, kearifan lokal ya, untuk kita tetap ramah lingkungan dalam pertanian di Tegalsari ya. Siang hari ini kita pengen membuat apa, Mbah? Itu membuat mol yang dibikin dari batang pisang yang diambil airnya. Iya. Nah, bahan-bahannya cuma dari bonggol pisang yang diambil airnya. Diduduk gitulah. Di lubang diambil airnya, kalau sudah ada nantinya dicampur dengan sepet ikan. Ya, kita cari bahan-bahannya dulu ya, Mbak ya. Oke, kita cari bahan-bahannya dulu, nanti kita racik resepnya Mbah Yoso ya. Selamat siang mitra tani, ikuti kami terus. Bonggol pisang merupakan bahan organik yang memiliki beberapa kandungan unsur hara, baik makro maupun mikro. Beberapa di antaranya unsur hara makro, nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mengandung kandungan kimia berupa karbohidrat yang dapat memacu pertumbuhan mikroorganisme di dalam tanah. Oke mitra tani, bahan-bahan yang digunakan di antaranya salah satunya ini adalah air dari sebok. Ini kemarin sudah tebang oleh Mbah Yoso ya Mbah ya. Kemarin sore Mbah nebang ya Mbah ya. Sekarang airnya sudah banyak sekali, bisa dilihat ini airnya. Terus ayo Mbah kita saring Mbah. Ini saya godeli. Oh bisa banyak sekali ya Mbah ya. Tadi sudah saya ambil. Oh ini baru kemarin sore ya Mbah ambilnya ya Mbah ya. Ini kandungan kaliumnya sangat tinggi sekali. Ini pisang apa Mbah ini Mbah? Pisang kepok. Harus pisang apa Mbah ya? Harus kepok. Yang bagus pisang kepok ya, yang diambil airnya. Ini bisa 2 liter lebih ya Mbah ya? Tadi aja. Bu, ini ya Bu ya. Gimana Mbah Yoso? Kalau lubang ini Bu, jangan saya tembus ke bawah sama ke sebelah. Kalau ini tembus, akhirnya kan airnya nggak bisa nyimpan di sini. Akhirnya Kak hilang semuanya. Iya. Kalau bisa nggak nembus, nantinya bisa 1,5 liter bisa masuk. Iya, ini 2 literan dapat ya tadi Mbah ya? Tapi sampai dari kemarin 2 liter dapat. Oh iya, oke Mbah Yoso, kita langsung praktek ya. Terus ini cara bikin kan begini nih. Iya, ini ditutup, besok bisa keluar lagi pemirsa. Lagi paling tidak ya 1,5 liter lagi. Ini supaya ditutup begini supaya nggak kena air. Ini rasanya apa Mbah itu Mbah? Ya, pernah ngerasain nggak? Anyep aja. Anyep aja? Pernah nyoba Mbah? Ya pernah. Buat katanya Mbak cari itu Pak, kalau pakai air ini ditambah merica itu kuat.
kuat apa Mbah? badannya. Oh kuat. Iya, katanya. Oke Mbah. Dengan banyaknya kandungan unsur hara yang terdapat dalam sabut kelapa, terutama kandungan kalium dan fosfor yang sangat tinggi, membantu meningkatkan pengisian dan berat rendemen pada gabah, juga membuat tanaman lebih tahan rebah. Akhirnya batang jadi kokoh, nggak bisa roboh. Kalau ada orang juga nggak mau karena batangnya kan keras Bu. Oh iya. Dicap kan susah. Orangnya nggak mau deket ya? Nggak mau karena itu kan keras batangnya. Gajinya kan nggak mau makan batang-batang itu tadi. Tapi ini banyak N-nya, nggak pakai ini, apalagi nggak pakai spol ini. Tapi jika piu perang juga enak sekali karena kan empuk. Oh gitu. Iya. Ini baru nggak mau mendekat karena Nggak mau batangnya karena atas ya. batangnya keras. Ya. Mbah, yuk kita campur Mbah ramuannya tadi Mbah. Ya. Mitra Tani, bagaimana cara pembuatan resep Mbah Yoso untuk menguatkan batang padi biar nggak mudah roboh? Ini tadi setelah serabut kelapa muda yang sudah kita potong-potong, kita masukkan ke ember, kemudian Dikasih air. kasih air ya Mbah ya? Ya. Nyun sewu ya Mbah ya? Ya. Kasih air, kita rendam berapa hari Mbah? Paling tidak setengah bulan. Paling tidak setengah bulan, Setengah bulan. ya? Lalu bisa diaplikasikan. Dicampur apa Mbah ini? Ini nggak saya campur apa-apa. Nggak usah dicampur apa-apa Ya. ya. Ini yang sudah jadi rendaman sepet Ya, itu sudah selama setengah bulan, 20 hari. 2 minggu Mbah. Ya, 2 minggu. Sama 2 minggu. Terus kita aplikasikan Mbah. Dan ini kita mana Mbah? Yang ini Untuk aplikasinya di lapangan seperti apa? Kita tanya Mbah Yoso lagi. Mbah, untuk nyemprotnya Mbah, ya dalam masa tanam itu berapa kali? 2 kali aja. 2 kali kita ulangi. Padi umur 35 hari 35 hari sampai 55 hari. sampai 55 Dan 55 hari. dan 55 hari ya. Hari. Caranya aplikasinya berapa Mbah ini? Ini seperempat 125. Eh, Nanti 125. campurannya 250. Oh gitu Ya, ya. sudah cukup. Tuang tidur. 125. Oh, ya. Ini masih Mbak, 125 ya. Mm-mm. 125 cc. cc. Kemudian kita Ditambah. campur dengan tadi air yang dari debok ya. Debok pohon pisang yang pisangnya kepok paling bagus. Sampai berapa Mbak ini? 250 250 ya. cc. 250 cc. Sudah cukup Mbak. Kita masukkan. Masukkan Iya. Kita masukkan campurannya dengan air 15 liter atau 14 liter. Oke. Atau ada campuran lainnya lagi, Mbak? Enggak ada, cukup. Enggak ada ya. Ini bisa dicampur pakai POC juga bisa ditambah POC Ingat Mitra Tani, ini bisa dicampur juga dengan POC-nya Mbah Yoso ya. sama pestisida nabati. Ya, sama pestisida nabati ya. 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 Sip. Sekali pakai kan udah 3 macam barang yang udah masuk, itu bisa lebih bagus. Jadi enggak banyak kerjaan gitu loh. Jadi sekali nyemprot kan 3 macam barang itu udah ikut ke sini semuanya. Akhirnya kan enggak susah-susah. Enggak terlalu payah-payah, sekali nyemprot kan 3 macam barang udah masuk. Iya. Karena hormon sama POC sama ini hormon batang pisang ini. Ya. Nah, batang pisang Untuk menguatkan akar padi. akar padi, Ya, karena sepet dan air ini tadi mengandung kalium. ilmunya juga dari Jogja, Mbah, dari UGM. Waktu dulu ya juga gitu. Ini sudah diterapkan berapa lama di tempat Aku udah lama dari tahun 2010. 2010 Ya. bareng sama ilmunya iya. ramuan untuk ompong tikus itu ya. Iya semuanya, terus saya semua saya praktekkan dan tiap saya tanam itu harus pakai itu. Teman-teman saya kasih tahu bahwa supaya nggak roboh itu harus pakai itu. Iya. Maka daripada itu ayo Bapak tani semuanya seluruh Indonesia, ayolah bikin yang begini ini. Misal mol hormon POC, kalau pestisida nabati itu bisa mengobati dan bisa netralisasi bahan kimia itu yang dalam tanaman Bapak Ibu. Bapak padi kalau sudah pakai mol dan mol hormon ini, nantinya padinya udah netral, Ya. udah nggak ada Tidak ada pestisida pestisida yang terkandung di Iya. situ. Oke Mbah Yoso, ini nanti kita kasih air, kita semprotkan ya. Oke. Pemirsa, kita tunggu aplikasinya di lapangan ya. Tetap bareng Hani Channel dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Resep-resep ramah lingkungan, kearifan lokal dari Mbah Yoso, Tegalsari Weru, Sukoharjo.
Pertanian maju, mandiri, dan modern.